secara tidak langsung akan 2 dan badannya itu menimbulkan damage. Karena kalau kita melihat ke arah posisi saat ini yang masih possible, Yuzong juga masih bisa sebenarnya. Tapi Yuzong itu nggak se-cloud sisi seperti itu loh, nggak sebanyak itu sisinya, Lim. Kalau aku nggak instan gak sih? Nggak instan juga. Ngeliat MM yang available Bruno. Mungkin mau diadu head to head dengan Cloud di early game. Wah, aku lebih ngeliat Matrix sebenarnya Om. Matrix juga oke. Lebih ke Matrix follow up kan. itu Tapi hati-hatinya kena Hayabusa nih yang dekat Shadow. Nah, kalau itu gue bisa jawab kayak semua ML gak ada yang enak sebenarnya Om. Tapi Moskov. Kenapa? Udah pasti nggak kuat lah. mereka bawa asuransi lagi, oke. Tapi karena jungle-nya Fredrin wajar. ya. Ini makanan untuk Busquets sih, jujur. Kalau gue lihat saat ini, roamernya Busquets, gue sarankan adalah hero yang bisa initiate juga. Nggak masalah memang untuk power following up cuma ada di Parsha so far. Tapi ini kesempatan mereka untuk bisa makan Kimi dan Moscovel lebih panjang lagi. Makan depan, coba. Makan depan juga bisa, kalau mereka bisa mau main karena Grok sebenarnya udah di mirroring karena posisi saat ini. Kalau mereka nggak mau main initiate, main healernya sekalian, Lim. Healer, bawa band bareng sama Povius nanti bisa. Iya, Angel lah. Sama Haya sebenarnya agak susah, cuma gue ngerasa ya mending pick off sih. Khalid ya. Mirroring. Ya, Dia benar-benar. harus screening lagi ternyata. Screening lagi dia. Dah ini Mungkin ini hero power dia. benar. Izak main early juga. Bakal ditabrak terus-terusan juga. Nah, ini kan mumpung saya duduk di sini nih. Yes. Jerman suka draft yang mana? Saya suka draft Busquets. Busquets, Lim, Aku coba CV dulu sih. CFU ya. Aku juga masih di CFU Aku sebenarnya. Busquets. Karena ininya Khalidnya, aku jadi ngeliat kayak ini mau dibawa kemana nih sebenarnya. Gua nggak suka Moskovnya. Gue setuju sih. Karena tadi kan sempat kita bilang kayak, oh ini late game lagi kah? Yang Oke. bakal dipakai. Oke, kita bakal menyaksikan pertarungan nyawa terakhir antara CFU dan juga Busquets. Sudah pasti ada yang pulang kali ini. Region berkembang. Siapakah yang mampu melaju lebih jauh? The M7 World Championship Swiss Stage. Tanpa berlama-lama, langsung saja. Let's go to the lane after. Ya, penentuannya decider match. Dari mereka berdua, Busquets memang cukup dramatis untuk lolos ke Swiss Stage. Tapi ya sekarang mereka juga harus buktiin nih, kalau lolos ke Swiss Stage bukan sekedar hoki. Ya singkat ini bukan best of one, best of three, decider match. Ada kesempatan, tapi kalau bisa dibilang kesempatan itu tidak akan banyak. Meanwhile, Walker kali ini diharapkan Glenn bakal dihajar habis-habisan. Harusnya dia sadar, walaupun sama-sama memiliki power dari regen tambahan, tapi menurut gua agak nggak wise banget kalau misalnya mereka adu sama kalian yang bisa berkali-kali gitu loh. Ya memang, karena sekarang orang-orang juga udah maksimalin power karya tuh, kalian bukan dari pick off-nya doang, Iya. tapi pasifnya. Pasif lifesteal-nya yang sungguh kuat. Dan Walker di depan sana bakal coba di-poking habis sama Opi. Ngomongin cara identity, damage-nya nggak bisa maksimal. Purify di early game. Agak cukup menarik melihat para pasukan dari tim CFU Gaming. Mereka sepertinya kesulitan. Kazue sayang sekali, satu shadow-nya nggak kena. Bayangkan kalau kena, itu pasti banget Sing pakai flicker. Ya, bisa keluarin spell juga kan. Dan basic common ternyata. Kemarin kita sempat ngelihat Moskov dari CG kalau nggak salah, dia pakai Emblem Fighter. Pakai bahkan Festival of Blood, itu kayak tanda tanya besar gitu kan. Apa nih, Moskov mau kemana nih? Tapi sekarang udah kembali ke basic common ternyata. Ya memang kalau dari Moskov sendiri menurut gue bukan cuma butuh keras. Dia butuh sustain laning yang dimana basic common Regen-nya itu kenceng di laning. Dan juga ada 3-4 trill loh ini bahkan dibawakan dengan CFU Gaming yang membuat mereka akan bisa punya base damage yang cukup besar untuk melakukan poking damage di awal-awal. Tapi tempo play seperti ini aku bisa bilang cukup menguntungkan untuk Busquets juga ya, karena mereka masih punya cloud. Tapi bakal coba dipaksa di arah bottom lane, masuk terlalu dalam permasukan dari Busquets Esports. Kali ini mereka berhasil mendapatkan keuntungan dengan tidak adanya flicker dari Buxi. Permasukan dari tim CFU Gaming mencoba untuk melakukan open vision menuju ke arah turtle yang mereka miliki. Ngetaun satu orang, tapi identity kali ini nggak punya purify. Perfect untuk dikeluarkan. The power of retribution. Kakak, detektif berhasil mendapatkan power retribution yang dimana particle bomb terbuat sangat besar. Untung dari tim Busquets adalah tidak adanya mereka yang melakukan invasi tambahan. Berstrike ke arah belakang, target utama mereka menuju ke arah Obi. Moskov is coming kah? Walker first blood di tangan detektif. Bahkan Sing hadir dan masih berlanjut. Purify kembali ke trigger. Oke, detektif Fredrin terlalu kuat di depan sana. Para pasukan dari tim Busquets Esports kali bisa melakukan following up. Dan dilihat, habis lakukan XC versus everybody. Tanpa following up damage itu hanya akan sia-sia. Tapi kabar baik di sisi lain, RX
Dia dapetin full plating, hampir full, sedikit lagi tadi. Memang dari Turtle didapatkan oleh CFU Gaming, itulah ya tadi Assassin versus Tank di arah jungle. Perbedaannya udah signifikan banget. Cuma gua agak kaget lihat tadi musuhnya join loh. Iya. Tapi Juga kaget. dia benar-benar join di saat yang paling terakhir ya. Untuk bisa masuk juga dan hampir ada overcommit fight yang terjadi. Benar-benar bisa ditarik ulur juga. Tapi kalau melihat posisi yang dimiliki dari Busquets Esports kali ini, mereka cukup menguntungkan dengan satu cloud-nya aja. Ngomongin karena cloud dengan satu item dia udah cukup bisa berpengaruh sekali loh. Jangan lupakan hal tersebut. Ya, THS Golden. Iya, the highest Golden, atau mungkin dia memain ke arah corrosion untuk bermain lebih baik dengan rotasinya. Oh, menurutku sekarang no corrosion jangan dua. Ya, tahu? Oke, tapi tidak ada lagi Purify. Tahu mendapatkan killing spree untuk Sona Farsha. Identity 3 kali nyawanya diselamatkan, tapi kali ini mungkin Dewi Fortuna tidak berpihak kepada dirinya dan harus mengakui kalau dia harus take down di arah mid lane. Ngomongin ke arah Purify, arah ekspresi available dari Kalea untuk menutup ke arah Cloud. Kayaknya harus dikurungin ya, Teh. Benar-benar harus dipancing dulu, entah itu mungkin sama detektif. Kayak salah satunya bisa mancing kan Fredrin gitu ya. Dia Yes. punya tahun, dia punya knock up, Lapu juga bisa. dan sekarang saatnya. Oke, banget cuma dipaksa Purify dan Cleansing Duet for nothing, defending aja untuk bisa membuat dirinya selamat dari ganking yang terjadi. Tapi informasi yang sangat didapatkan mahal adalah no Cleansing Duet, no Purify. Kita lihat Kazue ngerespon terhadap event tersebut atau enggak, dan ini dia hyper agresif yang diberikan oleh para pasukan tim CFU Gaming bakal coba di following up dengan para pasukan dari Busquets. Mereka kehilangan member kembali dengan life yang cukup tinggi. Satu persatu tidak ada yang bisa di counter dan bahkan Kazue dapetin 1 point kill. Mundur ke arah belakang adalah sebuah jawaban, dan posisi dari Kazue ini masih belum ada item dari core-nya, dan satu item core setelah itu kita akan melihat apakah menunjukkan Sky Piercer seperti biasa. Kalau template itemnya sih iya ya, dia antar Sky Piercer, bahkan nextnya dia suka banget ke arah Heptasis, ke arah Malefic Roar. Dia Hayabusa yang sedikit berbeda dari yang lain, dia nggak main cooldown, dia main full planet. Tapi ya ini dia yang jadi masalah tadi, Axie maju menurutku kecepatan. Ya, sebelum Kazunya follow, sebelum Kazunya sampai dia udah maju, udah nahan damage, sehingga ketika Kazu datang dia cuma bisa ngambil 1 kill dan mundur, udah. Itu udah the best thing yang bisa didapetin. Ya, dan Hunter Strike menjadi pilihan utama, rotasi sangat penting. Ngomongin ke arah Tsunami, selain menuju ke arah Waker kayaknya agak gak wise karena following up-nya terlalu jauh. Itu dia, terlalu jauh following up-nya, benar blazing dan merah seksi. Akhirnya dia melakukan sebuah kondisi yang sangat baik dengan adanya Axie zoning out menuju ke arah sosok seorang Sing. Lihat apa yang dilakukan detektif, press for nothing, dan shadow kill. One last hit, berhasil mendapatkan shutdown, dan shutdown yang mahal didapatkan oleh seorang Alex. Ini shutdown yang mahal banget terhadap detektif dengan 3 point kill, membuat Alex yang tadinya sudah unggul makin lebih unggul lagi. Ya, dia sekarang mau lebih karena ada objektif turret Sing, dilompat ke depan, paksa clear. What? Paksa clear? Ya, maksudku paksa clear juga dia gak bakal bisa, Lim. Masih ada next wave. Gini, pertama satu next wave, kedua itu kalau wave-nya deket sama turret pun dia gak bakal survive. Ketika dia gak survive, dia akan kehilangan posisi power terhadap turtle-nya. Itu dia. Karena objektif dari Sing menurut gue tuh di awal farming. Farming? Dia nggak bisa join dari tadi, dia nggak manfaatin landing jauhnya. Sekarang Turtle yang terakhir akan dikontes sepertinya. Ya pasti dikontes dengan keuntungan yang sudah didapatkan oleh para pasukan dari tim Busquets Esports. Tapi lihat apa yang dilakukan Axie. Dia menzoning out di mana OP berada. Masih tetap ada bahkan detektif perfect turtle yang sangat baik. Fedor Esek sudah bisa level nanti dan Blazing sudah di-cancel begitu saja. Moxie meng-cancel Blazing Duel menutup damage yang diberikan dari Busquets Esports. Walaupun perfect turtle tangan dari tim CFU Gaming, tapi lihat makro gameplay dari CFU ini nggak berjalan dengan baik. Gameplay mereka benar-benar harus mulai diperbaiki. Mereka butuh waktu untuk Moskov bisa di dalam powernya. Wah, ini cukup bahaya sih sebenarnya. Gimana ini Moskovnya diajak tim tuh? Dari awal kita melihat bagaimana Moskov diajak terus-terusan dari Turtle yang pertama, Turtle yang kedua. Sing harus dilepasin sih Sing. Turretnya karena kalau enggak ini akan 2 poin kill yang bisa didapatkan plus turret oleh pasukan dari tim Busquets. Lihat di depan sana Waker seorang diri di depan menahan damage yang diberikan oleh pasukan dari tim Busquets Esports. Dan Axie versus everybody again. Di follow dengan identity Ares menunggu ke arah belakang. The blazing that from Ares menutup damage dari seorang OP. Ke arah belakang ditutup oleh waduh. Wah, dia Flicker dengan perfect atau double kill from Lapu-Lapu. Wah, mereka ngelepas temponya mereka loh. Yang dimana tadi udah bagus karena memang Moskov yang gak dapetin space farming. Tiba-tiba teamfight-nya dipaksakan lagi-lagi Axie. Menurut gue masih terburu-buru. Gak bisa nih, Axie harus benar-benar sabar nungguin temennya.
Karena ketika Exi maju, Identity akan ke-trigger untuk ngebuka filter strike. Disitulah semua mata menuju ke arah Identity. Ya, Oke. Dan bahkan kalau bisa gue bilang saat ini pasukan dari tim Busquets Esports mereka akan coba dimakan, dan yang dimakan adalah Wildcard karena mereka sadar tidak ada flicker tadi. Dan satu hal yang mungkin aku agak sedikit pertanyakan di sini, Lim. Mereka tahu lapu-lapu punya chance besar dalam posisi seperti ini, tapi yang tadi sebelum Kari, menurut gua lapu-lapu itu lebih wise, Om. Karena lapu. ini yang gua takutkan. Kenapa tadi gua bilang lapu-lapu? Karena ini yang akan terjadi. dan lapunya pun selalu lompat kan. Kayak kita tahu bagaimana lapu punya damage yang besar untuk bisa menutup Feather Airstrike yang dilepaskan dengan Identity. Sementara tadi kalau kita bicara soal Exi sendiri, ini aku bisa bilang kayak setiap kali ada Infernal Pursuit yang lagi muter, itu dipencet sama dia. Dia langsung nge-damage, dan itu bikin posisi dia langsung hancur banget, gak bisa di-backup. Terbuka, langsung terbuka. Karena semuanya langsung main kiting kan. Di belakangnya sana OP narik mundur ke belakang. Dan Identity ini akhirnya nggak bisa memberikan full damage dengan Feather Airstrike-nya dia. Iya, problem CFU walaupun dia menang dalam segi gold, lihat apa yang dilakukan para pasukan dari Busquets, mereka masih megang dari mappingnya. Nggak ada yang namanya one-sided di 3.000. Biasanya 3.000 gold owning, itu kita pasti udah lihat one-sided gameplay. Udah pasti turret dimainkan, invasi jungle keluar, tapi ini belum terjadi, Lim. Oh, ini mau di-commit kah? Orang sih menurut gua. Karena ngeliat dari posisinya 5 member loh dari Busquets ready. Dan gue lagi-lagi mempertanyakan Finn. Oke. Sehingga nggak mau pegang lane jauh kah? Ya, lagi-lagi dia masih mau team fight, masih war. Padahal kalau dia bisa pegang mainin jauh dan kapanpun dia bisa datang, itu bisa banget possible dibanding Cloud. Jadi agak cukup berbahaya. Feather Airstrike telah dikeluarkan, target utama menuju ke arah seorang Farsia. Purify Gaming telah dikeluarkan oleh seorang Farsia. Exi dive in, flick for defensive dikeluarkan. Oh, disaster the blasting to it. What the control dari seorang Cloud membuat perpasukan Busquets Esports memporak-porandakan CFU Gaming. Vector again and again, Raging Sandstorm dikombinasikan, dan itu dia komunikasi yang sangat baik. Itu dia langsung nyaris Sodi. Masih ada retribution, masih aman, tapi ya wajar. Raging Sandstorm tadi connect ke arah 4 target yang langsung juga di follow dengan Blazing Duet. Itu perfect combination dari Busquets, membuat keunggulan dari CFU Gaming yang tadi udah unggul 3.000 turun sekarang ke 500 gold aja. Bahkan ketika turret hancur, ini dibayar lunas berarti Busquets yang akan pegang kendali. Ya, setuju banget, Busquets pegang kendali. Dan dari segi item kita tahu damage-nya udah mulai cukup untuk menuju team fight. Cukup Raging Sandstorm-nya kena semua kontrol tanpa adanya Purify di sisi kiri. Ya udah, that's it, enough. Oke. Untuk dari segi item, Lightning Trench menuju ke Wishing Lantern sepertinya dari Identity. Untuk sekarang memang selain Lightning, glowingnya udah mulai di skip, Om, gua rasa. Ya setuju sih. Glowing kayak bakal digantikan dengan Domi Ice ya, yang dibeli dengan EXP atau ROM duluan. Dia Exi udah punya sih. Ya, biasanya seperti itu sekarang. Oh, Tsunami Slam langsung menuju ke arah belakang. Pompeius menjadi target utama mereka. Lihat damage-nya terlalu sakit menuju ke arah belakang, sangat cukup. Dan Wildcard kali ini menjadi target utama. Blazing Duet for nothing dari Arax membuat para pasukan dari Busquets tidak bisa mendapatkan poin kill tambahan. Selain, waduh, Yap, lumayan sebenarnya ya dari posisi mereka yang lagi defense, mereka ngilangin satu member, cuma ya karena ada pertukaran, jadi sama aja nih. Walaupun high ground defense memang bukan ada di Wado, tapi lihat di arah mid, ya. dibayang-bayangin sama Wildcard. Dan menurut gua Sing harusnya menuju ke arah top lane sih. Sing yang harusnya nutup ke arah Lordnya. Sebenarnya masih nggak apa-apa sih, selama masih bisa ke defense juga. Mereka bisa pakai pasif by the way, karena ini udah mau masuk menit 12, Iya, udah mau hilang sendiri akan juga. hilang juga. Aha. Dan Moskov masih belum sampai di power itemnya, akhirnya Udah. Swift Trinity. Tapi gue ngeliat dari kemarin sih, Moskov ketika udah jadi Swift Trinity, itu bukan berarti game menang. Betul. Lawannya pun Trinity nih. Nah, kalau menurut gua sekarang Moskov ada dua item yang dia benar-benar harus putusin dengan baik. Kenapa? Karena dua-duanya sangat impact. Malefic Gun dan juga Wind of Nature. Wind of Nature kita udah tahu udah pasti lawan Cloud head to head. Tapi Malefic Gun dia bermain dari front to back, dia butuh positioning. Exi bisa nge-dealer river damage ke arah belakang. Exi menjadi target utama, lihat damage yang diberikan. Feather Airstrike tidak sampai ke arah belakang. Dan lapu-lapu, waduh, akhirnya berhasil memaksa para pasukan dari tim Busquets Esports untuk mundur. Flicker for defensif yang menurut gua defensifnya tanpa menimbulkan keuntungan. Nggak nge-trigger apapun. Nggak ada trigger apapun, nothing pokoknya di sini. Oke, RX sudah jadi dari Maleficnya terlebih dahulu. XC juga langsung ke arah Winter Crown. Dia sadar nih ketika dia lompat ke depan, dia udah nggak bisa cabut lagi. Itu udah dead end buat dia. Sementara ngelihat dari dua striker yang ada di CFU Gaming, Magicalnya ada di Kimi, ada Divine Glaive yang udah jadi, damage-nya udah harus dihitung karena tadi XC pun yang memang nggak ada magical defense itu kesakitan.
Yep. Dan juga lampu-lampunya sih ini kayak yang terkaya sebenarnya ya. Lampu-lampu Buat si FU Gaming kayak ini mereka harus waspada banget karena waduh bisa tiba-tiba instant burst juga nutup feather extract atau bahkan nutup biar RX-nya agak ke delay buat bisa maju ke depan. Oh, Sungai sudah berjalan menuju ke arah Lord. Ini kesempatan yang sangat baik untuk para pasukan dari tim Busquets. Mereka mencoba untuk membuka vision. Biarkan aja Hayabusanya bermain dengan trapping. Karena posisi saat ini Sing nggak punya apa? Wind of Nature. Masih bisa ditumbangin ya. Masih bisa ditumbangin. Iya, Lordnya bisa nggak di reset juga, makanya Kazu langsung hadir, dia langsung ready untuk kontes. Oke, waduh. Melihat di mana Identity berada. Bisa terjadi Reggie Sestromnya kali ini nggak ada yang bisa dapatin. Free hit ke arah belakang Sing. Permasukan dari tim Busquets Esport. Mereka kehilangan RX. Lapu-lapu versus everybody. Dan pakai 2 poin kill didapatkan oleh si FU Gaming. Melihat adanya Exi versus everybody. Gak ada yang bisa diselamatkan. Serangan Kazu akan menjadi poin kill yang ketiga. Membuat para pasukan dari tim CFU Gaming memiliki keunggulan dengan hanya one last man standing tersisa. Yaitu Wacker. Itu dia menyisahkan Vector. Sementara Lord bisa diambil. Oh no, mereka nggak mau Lord, mereka mau lurus. Mereka mau juga Lord. mereka mau lurus dengan adanya para pasukan dari tim CFU Gaming yang bisa mendapatkan seorang kali dengan saat ini start looking